Pinggang lebih dari 1 kali. B. Menarik lengan ke belakang lebih pinggang. Jadi hanya boleh ada kesempatan di setelah tadi. Oke. Dalam dada diperbolehkan menarik setelah start atau pembalikan diperbolehkan menarik lengan melebihi pinggang 1 kali. Boleh. Yang menjadi tidak boleh 2 kali. Contoh saya start belum coba termasuk. Itu yang normal. Diperbolehkan. Yang menjadi tidak boleh agak baca star. Saya cuma belum underwater. Orang yang bisikin badannya suka. Dia dua kali. Dia nggak boleh. Jadi ada yang boleh kesempatan itu sekali. Entah setelah start atau setelah pembalikan. Hanya boleh 1 kali menarik lengan melebihi garis pinggang. Setelah kaki dan sebelum kaki boleh? Yang penting 1 kali? Gimana Pak? Setelah kaki kuku apa? Sebelum. Karena kalau di gaya dada mengatur siklus one pull one kick, 1 kali tarik tangan, 1 kali bukai, dan juga mengatur gerakan pertama itu tetap harus diawali dari lengan walaupun setelah start atau setelah pembalikan. Jadi yang tidak boleh adalah mengawali awal gerakan itu dari tungkai, itu tidak boleh khusus untuk gaya dada. Kalau gaya lain tidak masalah, hanya di gaya dada. Kan 1 kali tendangan kuku tarik tangan. Nah itu seandainya dibalik tangan dulu baru kaki baru memecah permukaan air maksudnya. Kan memang tangan dulu Pak, Bustani, belum. Kan yang pull kan tangan dulu. Ya seandainya kaki dulu. Nggak boleh. Jadi kalau di gaya dada tetap mengawali gerakannya itu harus diawali dari gerakan lengan terlebih dahulu. Dan ada juga yang biasanya, bilang 1 kali tendangan kaki, 1 kali pukulan biasanya tangan. Kalau yang anak yang kecil-kecil itu mungkin karena setarnya terlalu dalam, dia harus segera naik karena tidak kuat tahan napas. Biasanya kaki dulu, pasti biasanya rata-rata gitu. Tapi yang terpenting di sini adalah tetap ketika dia setelah start masuk ke dalam air, dia harus mengawalinya dengan gerakan lengan. Apakah nantinya dia mau pakai underwater atau tidak? Tapi gerakan pertamanya dia harus lengan dulu. Setelah itu diikuti dengan gerakan tungkai. Clear atau ada yang tanyakan lagi? Yuk, lanjut Mas Nara. 7.1b setelah pembalikan menarik lengan ke belakang melebihi pinggang. Ya, lanjut. Sama. 7.1c tendangan kuku setelah start dilakukan setelah gerakan kaki dada pertama. Oke, tendangan kaki kuku. Nah, ini diskualifikasi paling empuk. Seneng aku nih kok gitu. Oke, dolphin kick dilakukan setelah tendangan tungkai dada pertama. Kalau dolphin kick yang sekarang itu boleh dilakukan kapanpun. Yang terpenting patokannya adalah tidak dilakukan setelah tendangan tungkai dada pertama. Artinya posisi lengan tendangan tungkainya nih bareng, katakanlah lengannya masih di sini, tapi tungkainya kuku atau tungkai kukunya bareng dengan membuka lengan, atau setelah lengan sampai belakang baru tungkainya ngayun, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika tungkai dadanya sudah nendang, saat ada gerakan dolphin atau ayunan tungkai kuku jadi tidak. Contohnya gini, kalau ini yang normal deh, yang normal berlaku untuk setelah start atau pada saat pembalikan.
Yang terpenting tidak dilakukan sebelum tendangan tungkai dada pertama. Jadi walaupun tungkai dada itu dilakukan di dalam air, itu sudah dianggap gerakan tungkai dada pertama setelah start ataupun setelah kembalikan. Lengan kedua harus memecah permukaan air. Kalau barengan underwaternya kaki plus tangan Nggak masalah, Pak. Yang penting tungkai kukunya tidak dilakukan setelah tendangan kaki dada. Tapi yang paling aman, karena ngatur ngelatih timing seperti itu memang susah betul karena dia dilakukan di dalam air, timingnya harus pas. Kalau yang aturan sebelumnya itu malah apa ya, saya lupa malah. Aturan sebelumnya itu malah tendangannya itu harus dilakukan bersamaan dengan membuka lengan. Nah, asumsi membuka lengan itu kan setiap orang kan berbeda-beda. Setelah tangan ini bergerak, ini sudah dianggap membuka lengan. Ada yang harus membuka lengan, dia harus lebar. Membuka lengan itu dia harus full. Makanya kan hasilnya berbeda. Makanya aturannya diperjelas lagi. Yang terpenting tidak dilakukan setelah tendangan tungkai dada pertama. Lebih amannya, atau karena itu butuh timing, feeling dan pas. Lebih amannya tidak saran saja nih, kalau memang masih pemula tidak disarankan. Atau dia tidak pakai underwater ke dada, dia langsung start, dia langsung berenang. Kalau startnya terlalu dalam, saran saja tetap diem aja, muncul sendiri badannya. Kalau dia tetap melakukan gerakan flutter atau pakai dolphin kick dengan tujuan supaya membantu badan itu lebih cepat break atau memecah permukaan air, itu tidak disarankan. Tetap akan kena diskualifikasi. Lebih baik diam aja, terjun nih, dia mau pakai underwater, cuman diam aja, nunggu muncul kepala dan mecah permukaan air, dia baru mulai berenang, lengan dulu, tidak masalah. Amannya gitu. misalnya antara mau underwater apa enggak nih, terjun, lompat, underwater, kaki kuku, terus kaki dada lagi baru naik. Kaki dada, lengannya, Tangannya udah pas waktu, ini kan underwater sekali. Terus masih dalam, naik, tendang kaki dada baru ngangkat. Nah, itu tergolong bisa enggak? kita lihat dulu ketika dia turun ke air, apakah lengannya ini buka atau tidak. Karena bagaimanapun tetap harus ada awal lengannya Yang masih posisi. Kalau masih posisi gini, masuk belum, atau katakanlah udah ngayun sekali. Nah, ini dulu toh, Ya. baru ini buka, habis itu tungkai. Kaki dada Langsung kayak dada enggak? nggak boleh ya? Ini kan Berarti kanannya full posisi- kan sama underwater nih. Masih posisi streamline. Ceteng, kaki kupu dulu. Masih kedalaman kan, naik lagi pakai kaki dada baru buka permukaan air. Tapi biasanya Pak, itu jarang terjadi. Yang terjadi adalah ketika dia start, katakanlah dia muncul, ini mukul nih, tapi kalau masih terlalu dalam, refleks fitrahnya itu berarti dia akan lengannya buka, itu udah pasti. Karena bagaimanapun yang mau bikin breaknya itu ini anggota wajahnya, mulutnya kan harus muncul ke atas permukaan air untuk minum oksigen. Jadi kalau langsung buka nggak masalah. Habis kan apa? Ini begitu masuk nih ini ngayun, habis ini buka, full, terus ini nendang, ini masih sah. Yang menjadi tidak sah adalah ketika dia turun, masuk, atau ini buka, masuk, ini nendang, setelah itu ada tambahan ini. Itu yang tidak boleh. Karena otomatis tendangan tungkai dadanya kan dia udah clear, udah selesai. Tapi dia masukkan tendangan tungkai kukunya di sela-sela antara tendangan tungkai dada pertama dengan tungkai dada kedua atau setelahnya. Nah, ini yang menjadi masalah kan di sela-sela ini. Ya. Makanya itu butuh latihan timing. Itu jam terbang juga. Makanya kalau kau kecil lebih baik tidak disarankan. Karena kalau tidak pas ya antaranya debit. Bisa dipastikan 100%. Oke, clear. Lanjut Mas Nara. 7.1E setelah start melakukan tendangan kuku lebih dari 1 kali. Hancur-hancuran gitu. Jadi hanya boleh dilakukan sekali. Lebih dari 1 kali tidak boleh. Lanjut. Lanjut kita masuk ke 7
7.1b tarikan tangan kedua setelah start kepala tidak memecah permukaan air. Tarikan lengan kedua, jadi harus memecah permukaan air gitu. Kan masuk. Oh. Lengan ketiganya baru memecah permukaan air tuh. Jadi tarikan lengan kedua, anggota tubuh harus memecah permukaan air. Jadi kalau di lengan keduanya dia tidak memecah permukaan air, dia dianggap menyelam atau mengambil keuntungan. Ya sebenarnya nggak untung-untung banget lah, tetap rugi. Jadi tetap rugi. Jadi lengan kedua itu harus break, harus memecah, harus muncul. Walaupun cuman kepalanya tok yang muncul. Nah, kalau ini boleh enggak? Kalau ini boleh enggak? Kata. Contoh saya ambil nafas, saya udah ambil nafas. Boleh. Walaupun dia tidak ambil nafas, boleh. Tapi anggota tubuh terutama kepala ini masih memecah permukaan air itu masih. Dan terpenting siklusnya bener loh ya, one full one kick. Cuman terkadang kalau kondisi seperti itu siklusnya nggak bener. Antaranya lengannya 2 kali, hitungannya sekali atau kebalikannya. Hitungannya 3 kali, lengannya sekali. Itu live privatan. Kilap. Privatan biasanya gitu. Tapi kalau untuk latihan drill nggak masalah. Tapi kalau sudah race dia harus berenang normal. Siklusnya ya 1 kali tarikan pelanggan, 1 kali tendangan tungkai. Oke, clear ya? Yuk lanjut Mas Nara. 7.2 gerakan setelah start tidak diawali dengan gerakan lengan. Ya, lanjut. 7.2b gerakan setelah balikan tidak diawali dengan gerakan lengan. Pakai atlet ya. 7.2c Jadi dia yang tinggal ngomong doang, atletnya yang jalan. Ya, ada saat tidak telungkupnya lah. Tapi diperbolehkan merubah posisi badan hanya pada saat kembalikan. Yang tadinya telungkup hanya pada saat kembalikan. Yang diperbolehkan merubah posisi badan. Tapi selama dia berenang, dia tetap dada menghadap ke permukaan air. Dada tetap harus menghadap ke permukaan air. Jadi sekali waktu boleh merubah posisi tubuh itu hanya pada saat kembalikan. Kan nggak mungkin kalau kembalikan tetap ngekeng, harus dada menghadap ke air kan juga nggak bisa. Nah, kalau ngekeng ini harus menghadap ke air, masa kembalikan harus begini. Nek kurang-kurang ninja berapa bisa? Dia boleh merubah apa? Posisi dada tidak menghadap ke air itu hanya pada saat kembalikan. Tapi setelahnya ketika dia mengawalnya harus dengan posisi badan terbuka. Lanjut Mas. 7.2e siklus gerakan tidak sekali tarikan tangan dan sekali tendangan Ya, kaki. jadi intinya 1 kali tarikan tangan, 1 kali tendangan tungkai. Mengawalinya harus dari lengan, wajib itu punya. Nggak boleh, tidak bisa ditawar. Mau KO5, mau KO6, tapi kalau fun swimming, boleh. Monggo, bebas, terserah. Arep finish pakai 1 tangan, monggo. Arep finish pakai kepala, silakan. Finish pakai dada, gus, gitu kan? Nah, masalah. Kalau fun swimming, tapi kalau event reguler di bawah namanya PRSI, tetap aturan harus sesuai. Ya, makanya besok kalau bikin fun swimming jangan ketat-ketat. Yang penting pendapatan oke. Profit oriented. Paling penting itu loh. Yuk lanjut. Lanjutkan 7.2f gerakan tangan tidak bersamaan atau bergantian. Oke, tidak bersamaan. Kalau yang sekarang, kalau dulu harus bersamaan dan harus pada bidang sejajar. Kalau sekarang lebih tinggi sebelah, itu tidak masalah. Yang penting dia harus bersamaan. Walaupun ini miring. Dulu saya punya atlet itu memang ketika dia pernah dada.
Tapi ketika dia berenang itu posisi shouldernya itu asimetris. Tapi kalau dia berdiri normal seperti manusia berdiri normal biasa, dia simetris. Tapi ketika dia berenang itu tidak asimetris. Dia dari posisi punggungnya satulanya sini. Dia sebenarnya miring. Ini apa? Dia agak miring. Dan itu perempuan. Nah, dulu dia harus dilakukan dengan posisi sejajar. Kalau sekarang tidak masalah. Dan terpenting kita fokusnya ketika dia pull, menarik, dia harus dilakukan secara bersama, tidak bergantian. Nah. Tapi kalau fun swimming, silahkan, nggak apa-apa. Fun swim. Lede, yuk lanjut Mas Sarah. 7.3A tangan didorong dari depan dada tidak bersamaan. Tidak bersamaan ya, artinya mau kanan dulu, habis itu kiri, atau kiri dulu, habis itu kanan, ini tidak boleh. Apa? Dia harus didorong dari depan dia bersamaan, walaupun posisi baunya tidak sejajar dengan masalah. Yang penting kita lihatnya dia masuk ke depannya dia bareng. Kamunya ini tadi kali yang latihan. Lede. 7.3B berenang dengan siku keluar dari permukaan. Ini kecuali turn dan finish. Oke, siku muncul ke atas permukaan air. Betul? Selama dia berenang itu tidak diperbolehkan. Cuma tekan aja ya. Nah, yang tidak boleh itu gini, walaupun dia sekali, entah cuma kanan atau kiri, karena di sini tidak ada patokan harus dua siku muncul itu enggak. Salah satu toh yang kiri normal tapi yang kanan muncul. Tapi biasanya jarang. Kalau yang kanan muncul mesti kirinya ikut muncul. Jadi yang gini. Walaupun hanya itu sekali waktu, sekali waktu. Di jarak berapapun itu tidak boleh. Sekali waktu. Lanjut Mas Sarah. 7.3C tarikan dengan tangan ke belakang melebihi garis pinggang. 7.4A siap siklus gerakan, kepala tidak mengenai permukaan air. Ya. Kalau siklusnya seperti tadi yang saya contohkan, atau kalau dia sepenuhnya tenggelam, seluruh anggota badan tenggelam, atau itu tidak boleh. Tapi kalau kepalanya masih nengel di atas gini, kayak kapal selam gitu, itu masih boleh. Asal siklusnya dia benar ya, satu kali tarikan tangan, satu kali tarikan tungkai. Tapi kalau ada sekali waktu dia tenggelam, habis itu muncul lagi, nanti di meter keberapa tenggelam lagi itu tidak boleh. Yang penting kepala. Kita permukaan air. Lanjut. 7.4B gerakan kaki tidak bersamaan atau bergantian. Ya, yang sama ini. Kalau yang bergantian ini ada. Walaupun miring ya, artinya tidak simetris tinggi sebelah. Yang penting dia udangnya bareng. Yuk, lanjut. 7.5A tendangan kaki tidak diputar keluar. Oke, yang dimaksud tidak diputar keluar itu gini. Nah, ini kan dari posisi tungkai lurus. Yang dimaksud tidak berputar keluar itu di telapak kakinya. Nah, jadi dia neko benar neko full dia narik. Tapi ketika nendang dia pakai tempurung. Jadi pakai ini. Nah, ini kan harus putar keluar kan ini. Nah, ini maksudnya diputar keluar kan gini. Yang tidak memutar keluar itu gini. Karena dia kemutar kan ini. Ya kan? Nah. Jadi biasanya yang tidak memutar keluar itu dia menendangnya itu pakai tempurung. Pakai metatarsalnya. Bukan pakai pelantar.
Clear? Lanjut Mas Nara. 7.5B melakukan gerakan tungkai bergantian atau bebas. Ya, ada tambahan gerakan fluternya. Gantian kanan kiri atau ada gerakan kaki bebasnya. Lanjut. 7.5C melakukan tendangan kuku-kuku atau memecah permukaan air diikuti gerakan ke bawah. Ya. Melakukan tendangan kuku atau memecah permukaan air diikuti gerakan ke bawah. Ini selain dalam fase 2. Oh ya. Ada tendangan tungkai kuku selain setelah start atau kembalikan. Jadi ada diberikan kesempatan boleh melakukan tendangan tungkai kuku, tapi hanya berlaku pada pada saat start atau pada saat kembalikan. Selebihnya ketika dia berenang tidak boleh ada gerakan tungkai kuku. Tapi itu perlu kejelian, perlu kejelian. Karena kalau floaternya dia kuat, pasti tendangan tungkainya dia akan naik ke atas. Tapi yang menjadi patokan biasanya gue. Kalau hanya floater aja, atau dia ombaknya kan ke atas. Tapi kalau Bawah. ada tendangan ke bawah, dia kan bentuk pusaran. Iya, prakteknya susah ya. Tapi ya kita lihat posisi tungkainya sama buih airnya atau ombaknya yang di belakang itu. Kalau hanya sebatas cuman floaternya dia tungkainya power tungkainya dia kuat, dia kan sedikit naik ke atas memang. Dia kan sedikit ke atas. Tapi kita lihat pergerakannya tungkainya itu sengaja memang dia bikin aliran ke bawah atau memang tungkai ke bawah itu mengikuti posisi badan yang naik. Itu harus diperhatikan betul. Makanya kalau ada kondisi seperti itu, juri gaya itu harus ngikutin perenang. Posisinya perenang itu dilihat betul-betul dilihat. Pastikan. Nah, makanya kenapa harus ada yang sekarang pakai video itu kan untuk melihat jelas apakah memang itu floaternya, powernya tungkai yang sangat besar ataukah memang ada unsur kesengajaan ketika ada full ada tebalan ayunan ke bawah. Tapi kembali lagi kalau consuming bebas. Nah, yang penting kan butuhnya finish, juara oleh medali oleh piagam, uang hadiah lah. Lanjut Makaran. 7.6 saat membalik menyentuh dinding dengan tangan tidak terpisah atau satu tangan. Hei, pembalikan finish kedua lengan harus terpisah sih. Harus terpisah. Ini bertumpu kiri atas atau kanan atas? Ya belum. Harus terpisah. Walaupun jari jempolnya ini ngait, atau harus terpisah. Apakah ini mau miring atas bawah? Atau? Nah, yang penting kita berdaya bersama. Silahkan. Atau ngait yang menjadi catatan. Apalagi yang bergantian. Atau cuma satu tangan. Lewat ada Gini loh. Kalau tempuh-tempuhan dengan istrinya belum. Lanjut. 7.6C saat membalik menyentuh dinding dengan tidak bersamaan. Ya, lanjut. 7.6E selama 10 menit sebelum membalikan kepala tidak pada permukaan air. Ya. Lanjut. Masuk ke gaya kuku asal 8